Good morning, silakan duduk. Ya. Oke. Ya, Miss Christine mau tanya anak-anak sekalian ya, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Ya, ada Titus, kemudian ada Evander, dan juga ada Oliver. Betul ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin dalam doa. Ya. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Setelah ini kita akan memulai pelajaran biologi kita ya Tuhan. Berkati Miss Christine agar semua yang mengajar bisa kita pahami dengan baik, dan berkati kita agar semua pelajaran ini bisa kita menggunakan dalam setiap hari kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Marco, ketua kelas. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, ya, khususnya nutrisi pada makanan. Oke, anak-anak sekalian, Miss Christine mau tanya, manakah menu makanan favorit kalian? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang A. Oke, kenapa suka yang A? Lebih manis, lebih gurih, lebih enak. Sedangkan yang B, yang pilih B tadi? Lebih sehat. Ya, ada yang bilang hambar. Tetapi manakah yang sehat menurut kalian? Yang B. Kenapa? Karena memenuhi gizi yang seimbang kan? Ya, oke. Sekarang, makanan mana saja yang memenuhi gizi seimbang menurut kalian? Makanan yang ada yang bilang 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya ada sayur, kemudian ada buah, ikan, susu. Ada karbohidrat juga. Ya, protein juga. Nah, anak-anak sekalian. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Ya, gizi seimbang merupakan susunan asupan sehari-hari yang memenuhi 6 nutrisi. Masih ingat apa saja? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Miss Christine nanti akan mendemonstrasikan, ya, larutan uji yang akan kita gunakan untuk menguji nutrisi, ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik juga mampu mengaitkan hubungan antara makanan dengan gangguan obesitas. Kemudian melalui kegiatan literasi, peserta didik juga mampu menganalisis tabel kalori. Setelah itu juga melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan berdiskusi, ya, peserta didik mampu menghitung besaran kalori yang dibutuhkan tubuh. Kemudian melalui literasi dan kerjasama kelompok, peserta didik mampu membuat menu makanan sehat. Ya, hari ini kita akan membuat menu makanan sehat. Kemudian melalui kegiatan presentasi, peserta didik juga dapat mengkomunikasikan. Dan juga peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter. Sepakat ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Adapun pentingnya pembelajaran hari ini, ya, makanan merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Setuju atau tidak? Nah, tetapi setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang masing-masing berbeda-beda, ya. Ada kalorinya, ada yang butuh 1200, ada yang 1500. Setiap orang berbeda sesuai dengan kalori tubuh yang dibutuhkan. Sebab itu peserta didik dapat menghitung kalori tubuh yang dibutuhkan dan juga dapat membuat menu makanan sehat. Adapun garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anak akan mengamati video pembelajaran, melakukan literasi dan numerasi, melakukan diskusi dan presentasi, dan membuat menu makanan sehat.
Oke, adapun penilaian yang Miss Christine ambil adalah penilaian kognitif, afektif, dan juga ada psikomotor, keterampilan. Bagaimana kalian juga dalam hal berdiskusi, kalian bisa memahami dengan baik. Oke, sebelumnya Miss Christine akan melaksanakan pretest untuk anak-anak sekalian ya. Silakan HP-nya boleh diambil dari kelompok 1 dulu ya. Silakan, yuk maju dulu kelompok 1. Oke, anak-anak sekalian, ya silakan boleh join di quizzes yang sudah ada tertampil di depan layar. Ya, silakan. Akurasinya 82%, ternyata kalian sudah mengerjakan pretest dengan baik ya. Oke, sekarang Miss Christine akan lanjutkan. Makanan itu tidak hanya memberikan kenyang, rasa kenyang saja, tetapi juga mengandung gizi yang cukup ya. Makanan di dalam tubuh ya, ketika kita cerna dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana supaya bisa dicerna oleh tubuh dan makanan akan masuk ke dalam sel tubuh ya. Tujuan daripada kita makan juga untuk menghasilkan apa? Energi. Ya, oke. Ini ada uji makanan ya yang dilakukan oleh teman kalian ya. Oke, ya. Di hadapan Miss Christine juga ada beberapa larutan uji dan juga bahan makanan. Ya, perhatikan di sini. Di sini ada tahu. Ini tahu, ya. Tahu yang sudah dilarutkan. Kemudian di sini juga ada larutan lugol atau iodin. Kemudian di sini ada larutan biuret. Ya. Perhatikan warnanya, anak-anak sekalian. Ini warnanya apa?
putih. Ketika kita mau menguji tahu ini apakah mengandung protein atau tidak, ya, kita akan uji menggunakan larutan yang namanya biuret. Coba kita teteskan. Berapa tetes? 5 tetes. Bagaimana warnanya? Sedikit ungu muda ya. Oke. Selanjutnya kita akan uji, ini adalah roti. Apakah roti mengandung karbohidrat atau tidak? Kita uji menggunakan larutan yang namanya lugol. Kita teteskan. Oke. Dia akan membentuk endapan. Ada endapan sedikit. Ya. Alkohol. Berarti dia mengandung lemak. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Baik anak-anak, kita masuk kegiatan inti kita hari ini ya. Miss Christine akan mengorientasi masalah ya. Ayo cari tahu dan selidiki. Nah, informasi dari UKS ya tahun 2022-2023 ya. Di sini tentang penimbangan berat badan dan dijumpai berapa persen yang mengalami obesitas? 13%. Kemudian yang mengalami overweight 16% ya. Itu data dari kelas 8 ya, informasi dari UKS. Nah, kemudian Miss Christine juga akan memberikan satu artikel kepada anak-anak sekalian untuk cari tahu ya. Dari timeline berita ini boleh dibaca? Pemicunya kegemukan ya, hipertensi mulai ancam anak usia 6 sampai berapa tahun? 16 tahun. Pemicunya adalah karena kegemukan. Oke, apa masalahnya? Masalahnya adalah adanya hipertensi. Apa yang menjadi akar penyebab masalahnya? Kegemukan ya. Menurut kalian apa solusinya? Pola makan sehat. Untuk kalian membuat pola makan sehat berarti perlu membuat menu makanan. Oke. Nah, oke anak-anak sekalian, silakan buat kelompok ya 4 sampai 5 orang. Oke. Nanti Miss Christine akan berikan ya LKPD-nya untuk anak-anak sekalian. Silakan bersama dengan kelompok diskusikan ya menu makanan sehat dan juga LKPD yang ada di LMS. Silakan dibuka LMS-nya. Ya, Miss Christine akan bagikan untuk LKPD-nya. Oke ya. Dibagi. Silakan dibagi. Oke, silakan LKPD di LMS juga dibaca ya, nanti didiskusikan. Ya, dibagi. Itu ditulis di kertas ya, silakan bisa di sebaliknya di sini aja, di sini. Ini kan nanti menu makanan sehatnya, silakan nanti di sebaliknya saja. Oke ya, diskusikan dengan teman-teman kalian, oke? Ya.
Oke anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Silakan. Selamat pagi Miss Christine dan teman-teman. Selamat Hari pagi. ini kita akan mempresentasikan hasil analisis kita dari tentang obesitas dan hipertensi. Oke, yang pertama, apa masalah yang terdapat pada artikel di atas? Nah, dari kelompok kami sudah diskusi dan menurut kami masalah yang terdapat pada artikel di atas itu hipertensi yang mengancam anak usia 6 sampai 16 tahun dan obesitas. Oke, sekarang untuk soal kedua, penyebab yang menjadi akar masalah pada artikel tersebut adalah, nah, setelah kita sudah membahas ini, kita sudah mendapat konklusi bahwa penyebabnya adalah karena orang yang kena ini terlalu gemuk atau obesitas. Dan yang ketiga adalah apa yang kamu ketahui tentang obesitas? Jelaskan dan tuliskan. Dan menurut kita adalah obesitas adalah penyakit yang disebabkan oleh pola makan tidak sehat atau terlalu banyak yang menyebabkan orang menjadi gemuk. Dan yang terakhir, jelaskan dalam pendapatmu apakah makanan merupakan faktor yang dapat menyebabkan obesitas. Menurut kita, faktor menyebabkan obesitas adalah jumlah pada kalori, gula, dan lemak yang terdapat pada makanan. Oke, beri plus untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok selanjutnya. Ya, silakan kelompoknya Riko. Oke. Kepada kelompok selanjutnya dipersilakan memperkenalkan diri dan juga presentasi. Ya. Selamat pagi kawan-kawan dan juga Miss Christine. Selamat pagi. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada KPD ini. Baik, dengan tabel-tabel kalori ini. Berapakah kalori pada setiap makanan yang kita konsumsi? Kita juga perlu perhatikan agar kita nggak berlebihan. Cheeseburger 286 kalori, nut float 150 kalori, roti gandum 270 kalori, salmon 171 kalori, strawberry 32 kalori, apel 18 kalori, brokoli 35 kalori, wortel 25 kalori, bunga kol 23 kalori, dan lemon 13 kalori, sedangkan air mineral 0 kalori. Pada tabel nulis juga terdapat keterangan jumlah kalori pada masing-masing bahan makanan. Nah, perlukah kita memperhatikan asupan kalori kita yang masuk ke dalam tubuh kita? Tolong jelaskan alasannya. Perlu, karena asupan kalori yang berlebih adalah salah satu penyebab obesitas. Dan keempat, apakah solusi yang kamu bisa berikan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya obesitas? Jawabannya adalah membuat menu makanan yang sehat untuk dikonsumsi sesuai kebutuhan kalori kita agar kita tidak berlebihan kalori yang bisa menyebabkan obesitas. Terima kasih. Ya, itu aja presentasi kita. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Oke, terima kasih. Beri plus. Oke, ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, ya betul. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya. Boleh mempresentasikan? Selamat pagi teman-teman semua dan Miss Christine. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pola makan sehat.
Nah, contoh pola makan sehat. Jadi misal di pagi hari kita bisa sarapan dengan roti gandum ataupun dengan telur, dan di siang hari kita bisa makan dengan sup atau sayur-sayuran. Di malam hari kita bisa. Tadi di kelompok 3 sudah membuat menu makanan sehat ya. Oke. Nah, kelompok selanjutnya ya, kelompok terakhir dipersilakan. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Miss Christine. Ya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang menu makanan sehat yang telah kami buat. Yaitu untuk breakfast kita bisa mengambil sereal sekitar 231 kalori, lalu ada pisang sekitar 42 kalori, dan ada juga teh tanpa gula sekitar 32 kalori. Jadi jumlah kalori yang saya butuhkan adalah 1215 kilokalori. Jadi untuk breakfast saya menyiapkan satu sandwich. Dalam satu porsi lapis sandwich terdapat lapis daging yaitu 258 kalori. Lalu dengan tambahan teh tanpa gula, dengan tambahan saus keju, mayonaise atau margarin ke dalam roti sandwich, maka akan memberikan total sebesar 400 kilokalori. Lalu untuk makan siang, saya bisa memakan salmon sebanyak 208,2 kalori. Oke, beri plus. Ya, oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah melaksukan. Oke, perhatikan ya. Di sini sebagai penguatan yang menjadi masalah adalah hipertensi, yang menjadi akar penyebab masalahnya adalah kegemukan. Ya. Oke. Ini sebagai penguatan, maka sebab itu kita butuh ya makanan seimbang yang terdiri dari 6 nutrisi, yaitu karbohidrat, kemudian ada protein, ada air, mineral, vitamin, dan juga lemak. Oke. Kemudian, nah, kalian juga sudah belajar tentang mengukur ya berat badan ideal ya, sebagaimana ini rumusnya untuk menghitung indeks massa tubuh ya. Kalian sudah juga melakukannya ya. Ada sebagian yang masuk dalam kurus overweight dan juga obesitas ya. Oke. Oke, kesimpulannya apa anak-anak sekarang? Kita bisa? Kita harus menjaga pola makan kita. Kemudian, kalian tadi sudah melangsungkan ya listanya ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang. Oke ya. Oke, jelaskan manfaat apa yang kalian dapatkan. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya. Oke. Kita mendapat wawasan yang lebih luas lagi Mengenai? nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, kemudian ajak anggota keluargamu ya untuk membuat menu makanan sehat, dan juga silakan persiapkan materi pembelajaran berikutnya. Oke, dengan kasih Miss Christine minta tolong doa penutup lagi. Silakan ketua kelas. Boleh berdoa di depan. Mari. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita telah selesai dengan pelajaran biologi kami. Anda telah membantu kita supaya semua materi yang kita pelajari hari ini bisa kita hafal dan bisa kita pakai dalam sehari-hari. Dan kita juga bisa mengatur pola makan kita agar kita bisa tambah sehat. Habis ini kita akan lanjut untuk pelajaran selanjutnya. Berkatilah kami agar kita juga bisa melakukan pelajaran itu dengan bagus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi, Tuhan berkati. Beri pas untuk kita semua.